mulai dari ayat ke-29 sampai akhir ya. Fadzakir fama anta bini'mati rabbika bikahini wala majnun sampai terakhir. Tafadhal Abu Rumaisa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. أم له البنات ولكم البنون. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم عندهم الغيب فهم يكتبون. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. أم لهم أم عندهم الغيب فهم يكتبون. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. Nah, Masya Allah, Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada Abu Rumaisa. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang sebelumnya itu sudah kita sampaikan tentang
bagaimana pengingkaran orang-orang kufar kepada Nabi Muhammad, juga sebagaimana pengingkaran orang-orang terdahulu kepada Nabi yang diutus kepada mereka. Mereka tuduh sebagai penyair, sebagai orang yang gila, wal'iyadzubillah. Tuduhan-tuduhan itu juga sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kita akan mulai langsung kepada ayat yang ke-32. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Am ta'muruhum ahlamuhum bihadza am hum qaumun taghun." Ya, di halaman 132 ya. Apakah mereka diperintahkan oleh fikiran-fikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan itu? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas? Itu orang-orang Arab Quraisy adalah orang-orang yang cerdas pada hakikatnya. Kabilah Quraisy sendiri merupakan kabilah induk di antara kabilah-kabilah Arab. Dan dikenal dengan kecerdasannya. Oleh karenanya di dalam ayat ini Allah menyinggung mereka. Seakan-akan Allah menyebutkan, bukankah kalian orang-orang yang cerdas? Wahai orang-orang Quraisy, mengapa kecerdasan kalian menghantarkan kalian mengatakan bahwa Muhammad adalah majnun, penyair, atau dukun? Akan tetapi yang benar adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam akhir ayat ini, yaitu mereka adalah orang yang taghun, melampaui batas. Ya. Akhirnya hawa nafsu mereka membuat mereka mengucapkan tuduhan-tuduhan tersebut dalam rangka untuk menghentikan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa nafsu mereka mengantarkan mereka berkata-kata seperti orang yang bodoh yang hilang kecerdasannya. Oleh karenanya dalam ayat ini Allah bertanya sambil mengejek orang-orang Quraisy atas kecerdasan mereka. Ya, jadi ini peringatan. Atau am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin. Ataukah mereka berkata Muhammad mereka-rekanya, Muhammad yang mengada-ngadakannya Al-Quran itu. Bal la yuqinun, tidak, merekalah yang tidak beriman. Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengan Al-Quran jika mereka orang-orang yang benar. Ya, jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa di antara tuduhan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad, mereka katakan bahwa Al-Quran ini karangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bukanlah utusan Allah. Asalnya mereka meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala dan mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang perangainya baik. Akan tetapi Allah membantah hujjah-hujjah orang-orang kafir Quraisy yang mendustakan itu. Allah katakan balla yu'minun. Tidak, merekalah yang tidak beriman. Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengan Al-Quran jika mereka orang-orang yang benar. Ya, karena mereka menganggap apa? Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad. Maka Allah menantang mereka untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran jika tuduhan tersebut benar. Artinya jika memang Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad, maka kalian orang-orang Quraisy tinggal membuat saja yang sama dengan apa yang dibuat oleh Nabi Muhammad menurut mereka. Akan tetapi tuduhan-tuduhan mereka itu tidak berdalil dan tidak memiliki bukti. Demikianlah jika hawa nafsu telah muncul, maka akan membuat orang bisa keluar dari kecerdasannya. Kadang-kadang seseorang terhalang dari hidayah. Kenapa, Pak? Karena dia lebih memperturutkan hawa nafsunya daripada ikhlasnya dia mencari kebenaran. Ya, itulah tadi. Mereka dikenal orang yang cerdas. Mereka dikenal orang yang baik perangainya. Tapi ketika lebih mendahulukan hawa nafsu, maka kecerdasan itu hilang. Nah, ya, bukankah yang dikenal pada masa itu, orang-orang kafir Quraisy itu dikenal dengan jago merangkai kata.
Banyak penyair-penyair yang terkenal. Tapi Allah tantang. Datangkanlah bi'asyri suwarim misliha. Datangkanlah 10 surat yang sama dengan Al-Quran. Al-Quran ada berapa surah? 114. Datangkan 10 saja. Mereka nggak sanggup. Datangkan satu surat saja. Fa'tu bi suratim misliha. Datangkan satu surat yang sama dengan Al-Quran. Mereka tidak sanggup. Bahkan untuk mendatangkan satu ayat saja, mereka tidak sanggup. Membuat yang demikian modelnya, rangkaian katanya, indah bahasanya, dan nilai sastranya. Tidak bisa mereka. Menandakan bahwa Al-Quran ini bukan buatan manusia. Itu murni wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu di usia berapa? 40 tahun. Nah, 40 tahun ke bawah itu tidak pernah sekalipun Nabi Muhammad merangkai syair. Tidak pernah buat syair, buat bahasa-bahasa sastra, tidak pernah. Makanya beliau dikenal sebagai ummi, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Konon lagi mau merangkai kata. Biasa kan orang yang jago sastra ini kan yang sudah menguasai cara menulis, cara membaca yang baik. Barulah dia jadi naik ke sastra gitu ya. Ini tidak. Nah harusnya kalau mereka berpikir, berarti mereka bisa menerima bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah. Tapi begitulah jemaah sekalian. Terkadang kecerdasan seseorang kalah dengan hawa nafsunya. Ya. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Atau apakah mereka tercipta tanpa asal usul? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan dalil-dalil yang berkaitan dengan tauhid untuk melanjutkan bantahan terhadap orang-orang kafir Quraisy. Dan sebagaimana telah disebutkan di awal bahwa ayat ini adalah di antara ayat-ayat yang menyebabkan Jubair bin Mut'im berkata, "Kada qalbi an yatir." Jantungku hampir-hampir saja akan lepas karena mendengarnya. Ayat ini merupakan dalil yang sangat kuat tentang tauhid ar-rububiyah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan dan mematikan kita. Dan orang-orang kafir Quraisy tahu akan hal tersebut. Oleh karenanya Allah Azza wa Jal mengatakan bal la yuqinun. Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Maka dalam ayat ini ada 3 kemungkinan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang terjadinya alam semesta ini. Ada 3 kemungkinan yang Allah sebutkan. Yang pertama, alam semesta ini tercipta begitu saja. Mereka ada tanpa ada yang menciptakan. Yang kedua, mereka menciptakan diri mereka sendiri. Dan kemungkinan yang ketiga, mereka diciptakan oleh Sang Pencipta yaitu Allah. Maka dari 3 kemungkinan ini, kemungkinan yang benar hanyalah kemungkinan yang ketiga. Nggak akan mungkin begitu saja terjadi. Tidak akan mungkin alam itu yang menciptakan dirinya sendiri. Pasti ada penciptanya. Dan ini secara fitrah manusia mereka meyakininya. Mereka juga sangat paham bahwa mereka tidak mungkin menciptakan diri mereka sendiri. Orang-orang kafir Quraisy sangat paham bahwa mereka tidaklah ada begitu saja tanpa ada penciptanya. Dan tentunya bukan mereka pula yang menciptakan langit dan bumi. Oleh karenanya, kemungkinan yang tidak disebutkan dalam ayat ini dan menjadi kemungkinan yang benar adalah kemungkinan ketiga bahwasanya mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka sadar mungkin 50 tahun yang lalu mereka tidak ada, lalu ada orang tuanya, lalu ada dia. Secara fitrah manusia ini sepakat akan hal itu. Pasti ada pencipta. Ya.
Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwa ayat ini merupakan pendalilan akan tauhid ar-rububiyah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita yang menciptakan kita, yang menghidupkan, yang mematikan kita dan yang mengatur alam semesta ini. Lalu Allah sebutkan am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Ya, ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu ataukah mereka yang berkuasa? Maksudnya apa? Apakah mereka orang-orang kafir Quraisy yang memiliki kekayaan? Ataukah mereka merasa cukup dengan apa yang mereka miliki? Apakah mereka tidak perlu dengan bumi, udara, ataupun rezeki dari Allah? Ataukah mereka yang mengatur segalanya? Maka orang-orang kafir Quraisy tidak memiliki itu semua. Mereka tahu bahwasanya yang memiliki semua itu adalah Allah. Mereka tahu bahwa yang menciptakan, yang memberi rezeki, dan mengatur alam semesta ini adalah Allah. Allah Subhanahu wa taala kembali menyebutkan ayat tentang rububiyahnya, ya. Lalu disebutkan am lahum sullamu yastami'una fih falyati mustami'uhum bisultanim mubin. Ya, yang maknanya atau apakah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka itu datang membawa keterangan yang nyata. Itu apakah mereka bisa mencari berita di langit? Kalaupun mereka bisa mencuri berita di langit, bisakah sang pendengar berita langit tersebut memiliki dalil untuk membuktikan apakah itu kabar dari Allah? Ataukah telah bercampur antara perkataan jin dan syaitan? Tentunya kedua-duanya mereka tidak bisa melakukannya. Nggak bisa mereka membuktikan benarkah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memiliki tangga untuk sampai ke langit. Dan kalaupun mereka sampai ke langit, mereka tidak bisa pastikan apakah yang mereka dengarkan itu kabar gaib atau bukan. Maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang sifat-sifatnya yang ulu, yang maha tinggi. Ya. Jadi ini jamaah sekalian azani Allah wa iyyakum. Di antara pelajarannya kata Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya bahwa walau bagaimanapun ditampakkan mukjizat itu, toh mereka tetap mendustakan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka tetap tidak mau beriman. Udah mereka saksikan bulan terbelah. Udah mereka saksikan misalnya di zaman Nabi Ibrahim, beliau tidak mempan dibakar, itu ya. Udah banyak mukjizat-mukjizat yang ditampakkan kepada mereka. Umat Nabi Isa minta supaya hidangan diturunkan dari langit. Sudah terjadi, tapi tetap mereka tidak mau beriman. Lalu, amlahul banatu walakumul banun. Ataukah pantas untuk Allah anak-anak perempuan sedangkan untuk kamu anak laki-laki? Pada ayat ini Allah berdalil tentang kesempurnaannya. Bahwasanya Allah itu Maha Esa dan tidak memiliki anak. Ini merupakan bantahan terhadap mereka yang mengatakan bahwa malaikat-malaikat adalah anak perempuan Allah. Sungguh Allah Maha Suci dari sifat memiliki anak. Ya, jadi disebutkan alakumul dzakar walahul untha tilka idzan qismatun dhiza di dalam surah An-Najm. Nanti akan kita bahas itu. Di ayat ke-40 dikatakan, am tas'aluhum ajram fahum mim maghramin musqalun. Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang. Allah dalam ayat ini menyinggung orang-orang kafir tentang mengapa mereka sulit sekali untuk beriman. Seakan-akan Allah mengatakan, apakah untuk beriman mereka harus membayar kepada Nabi Muhammad dengan utang yang memberatkan mereka? Jawabannya tidak. Nabi Muhammad berdakwah lillahi ta'ala. Nabi tidak meminta upah dari mereka. Kalau sekiranya dakwah Nabi untuk meminta upah, maka wajar orang-orang musyrikin menolak dakwah beliau. Mungkin mereka keberatan. Maka Allah membantah mereka bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meminta upah dari dakwahnya. Ya, jadi itu
sebagai peringatan. Dan ayat ini juga merupakan dalil bahwa seorang dai harus mengikuti jejak dakwah para rasul. Itu tidak boleh meminta upah dari dakwahnya, karena itu hal yang tercela dan bukan kebiasaan para nabi dan rasul. Akan tetapi, jika mereka diberi hadiah, maka tidak mengapa dia untuk menerimanya. Tapi yang di tanda kutip, yang tidak dibenarkan itu adalah membuat patokan harga di dalam dakwah. Ya, ini banyak model-model yang seperti itu belakangan ini, wal billah. Am 'indahumul ghaibu fahum yaktubun. Ataukah di sisi mereka mempunyai pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya. Yaitu, apakah mereka memiliki lauhul mahfuz, sehingga mereka bisa merubah isinya, sehingga mereka bisa menuliskan bahwa Nabi Muhammad bukanlah Nabi, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah ucapan mereka pada ayat sebelumnya. Ya, syairun natarabbasu bihi raibal manun. Dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya. Ya, mereka menunggu kematian Nabi Muhammad. Karena mereka anggap Abdullah meninggal muda. Muhammad ini sebentar aja dia akan meninggal. Nggak akan lama dakwahnya ini. Ya, makanya Allah katakan, Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang mencelamu, yang menghinamu, merekalah yang akan terkubur namanya. Merekalah yang akan binasa. Mereka kan anggap begini, Muhammad tidak punya anak laki-laki. Agamanya sebentar aja nih. Paling berapa belas tahun selesai, hilang. Nggak akan ada orang yang mau mendengarkan dia. Lalu Allah katakan, Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang menghinamu, yang mencelamu, itulah yang akan terkubur namanya. Kalaupun diingat, diingat dengan cerita yang tidak baik. Sementara Nabi Muhammad di seluruh penjuru dunia, umat Islam mengumandangkan ada azan, itu mengucapkan Nabi Muhammad. Orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, ada Nabi Muhammad di situ disebutkan. Ketika sholat, kita tasyahud mengucapkan nama Nabi Muhammad. Ada namanya di situ disebutkan. Sehingga yang terbenam itu adalah orang-orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Am yuriduna kaida falladzina kafaru humul makidun. Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya, tetapi orang-orang yang kafir itu justru merekalah yang terkena tipu daya. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bagaimanapun mereka berusaha menyakiti dan membunuh Nabi Muhammad, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menolong beliau. Ya, am lahum ilahun ghairullah subhanallahi amma yusyrikun. Ataukah mereka memiliki Tuhan selain Allah? Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Pada ayat ini Allah berbicara tentang tauhid al-uluhiyah. Jika pada ayat-ayat sebelumnya Allah bercerita tentang tauhid ar-rububiyah dan tauhid asma wa sifat, dan jika mereka meyakini hal tersebut, maka melazimkan wajib atas mereka meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayat ini bahwa apakah mereka mempunyai Tuhan selain Allah? Wa iyyarau kisfan minas sama saqitan yaqulu sahabum markum. Dan jika mereka melihat gumpalan-gumpalan awan berjatuhan dari langit, mereka akan mengatakan itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk. Ya, itu jika sekiranya ada potongan langit yang jatuh dari langit sebagai azab bagi mereka, orang-orang musyrikin, mereka tetap akan tidak beriman dan mengatakan bahwa itu adalah awan yang bertumpuk-tumpuk. Ini maksud yang kita sebutkan tadi. Sekalipun turun ya awan dari langit sebagai bentuk pengabulan atas permintaan mereka, apakah mereka beriman? Tidak. Ya. Jadi itu dia jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum.
eh, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Hijr ayat 14 sampai 15. Halaman yang berikutnya disebutkan, "Walau fatahna 'alaihim baban minas sama'i fadhallu fihi ya'rujun, laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun." Dan kalau kami bukakan kepada mereka, orang-orang kafir itu, salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya, apakah mereka beriman? Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahwa kami adalah orang-orang yang terkena sihir. Nah, itu. Jadi, ya memang nggak dapat hidayah bagaimana? Sejelas apapun tampak mukjizat itu, tidak menjadikan mereka beriman. Dan demikian pula umat-umat Nabi terdahulu. Setiap kali Nabi mereka memperlihatkan mukjizat, mereka akan mengatakan Nabi tersebut adalah penyihir. Sebagaimana kisah Nabi Musa. Walau Musa tis'ayatim bayyinat fas'al bani Israel id ja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la'azunnuka ya Musa mashura. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa 9 mukjizat yang nyata. Maka tanyakanlah kepada Bani Israel. Ketika Musa datang kepada mereka, lalu Fir'aun mengatakan, "Wahai Musa, sesungguhnya aku benar-benar menduga engkau terkena sihir." Nah, itulah kedustaan mereka. Macam mana pun, bagaimanapun didatangkan, ditampakkan, dikabulkan permintaan mereka, tetap saja mereka itu tidak beriman. Fadarhum yakhudu fadarhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun. Yawma la yughni an law yawma la yughni anhum kaiduhum wala hum yunsarun. Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka. Pada hari itu mereka akan dibinasakan, yaitu pada hari ketika tipu daya mereka tidak berguna sedikit pun bagi mereka, dan mereka tidak akan diberi pertolongan. Ya, jadi mau bagaimana lagi, Pak? Hidayah taufik milik Allah. Kita hanya menyampaikan saja. Kita hanya sebatas mengajak, menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Selebihnya, hidayah taufik adalah milik Allah. Maka Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk membiarkan mereka dengan segala tuduhan, dalil-dalil dan tuntutan mereka. Tidak perlu menggubris itu semua. Karena mereka akan mendapati hari di mana mereka akan bisa, yaitu pada hari kiamat. Di mana mereka akan mendapatkan pertolongan. Di mana mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-47, wa inna li'adnamu adzabun dzalik walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim, itu berbuat syirik, masih ada azab selain itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ya, sebelum orang-orang kafir Quraisy mendapatkan azab pada hari kiamat kelak, maka mereka juga akan mendapatkan azab sebelum hari itu. Azab tersebut bisa saja terdapat di alam barzakh atau azab yang menimpa mereka dalam perang Badar. Akan tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui hal tersebut. Jadi mereka katakan begini, Pak. Sebentar aja Muhammad akan meninggal itu. Siapa yang duluan meninggal? Pembesar-pembesar kafir Quraisy di perang Badar. Kalah mereka. Ya, dari awal yang kaum muslimin itu tidak diperhitungkan sama sekali. 1.000 lawan 300 kaum muslimin. Cuma 313 atau 319. Pokoknya 300 belasan. Melawan 1.000 dengan fasilitas yang lengkap. Perlengkapan perang yang mumpuni, Masya Allah. Tetapi begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan in tansurullaha yansurkum.
Kalau kalian menolong Allah Subhanahu wa taala atau menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan kuatkan kaki-kaki kalian. Ya, di antaranya Allah berikan pertolongan dengan menurunkan ribuan malaikat. Nah, ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lalu Allah katakan wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Dan bersabarlah engkau wahai Muhammad terhadap hukum hukum Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun. Para ulama mengatakan bahwa hukum dalam ayat ini adalah hukum Allah secara umum, mencakup hukum syar'i dan juga hukum kauni. Nabi diperintahkan untuk bersabar dengan hukum Allah yang syar'i, maksudnya adalah Nabi Muhammad diperintahkan untuk tegar dalam berdakwah, untuk menyampaikan kebenaran meskipun mereka tidak suka dengan penyampaian tersebut. Jadi ini prinsip seorang dai, orang yang mengajak kepada kebaikan. Kita fokus untuk membina orang-orang yang mau diajak belajar. Kalau orang-orang yang membantah, itu setiap detik ada aja, Pak. Orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang melemparkan syubhat-syubhat pemahaman rancu, itu ada saja, akan tetap ada, tapi tidak semuanya harus dijawab. Tidak semuanya harus diberikan perhatian. Ada kalanya kita berdiskusi, oke, tapi kalau misalnya dia tidak menginginkan kebenarannya, sudah. Kita fokus kepada orang-orang yang memang mau menerima. Ya, supaya apa? Supaya eh, kita memahami bahwa yang menjadikan mereka mendapatkan hidayah taufik itu adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita hanya bisa menjelaskan, ya, dan kita hanya bisa mengajak saja. Beliau disuruh untuk tetap sabar dalam menyampaikan dan tidak mengikuti kemauan mereka dalam merubah hukum-hukum Allah dalam penghalalan maupun dalam pengharaman. Dan tentunya Allah mengukuhkan hati beliau. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Masya Allah. Dan sekiranya kami tidak memperteguh hatimu, hai Muhammad, niscaya engkau hampir saja condong sedikit kepada mereka. Luar biasa. Jadi itulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita bisa istiqomah belajar agama, kita bisa dimudahkan beribadah. Ini tidak terlepas dari hidayah dari Allah Tabaraka wa taala. Jangan kita eh, mengatakan ini karena kepintaran saya, ini karena kecerdasan saya, ini karena diri saya, karena saya. Enggak, bukan karena kita, Pak. Di antaranya jangan kita lepaskan itu hidayah, taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad saja, ya, Allah katakan begitu kepada beliau, walaula an sabbatnaka, sekiranya kami tidak memperteguh hatimu, laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila, niscaya engkau hampir saja condong sedikit kepada mereka. Begitu di sekeliling kita banyak cobaan, banyak fitnah, banyak ujian, ya. Kadang-kadang kita oleng juga, iman kita naik turun, ya. Terdengar orang nyanyi-nyanyi, hafal pula kita lagunya kan, ikut juga dalam hati murojaah. Nah, itu bahaya. Nah, condong juga kita kadang. Jadi itulah ujiannya. Maka bersyukur kita, ya, dengan senantiasa mengucapkan doa ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus, itu hidayah Islam. Dan tidak lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk sabar dalam dua hal tersebut. Yaitu sabar dengan takdir yang Allah tetapkan kepadanya berupa celaan, serta takdir diusirnya beliau dari kampung halamannya. Jadi Nabi disuruh untuk bersabar. Siapa yang tidak cinta kota Makkah? Kita yang bukan penduduk asli sana saja, rindu gak sama Makkah, Pak?
Rindu, sangat rindu kita, gitu ya. Apalagi Nabi Muhammad yang lahirnya di sana sampai eh, berapa? 40-an tahun lebih beliau di sana, 50 tahun ya. Beliau tinggal di sana. Siapa yang tidak rindu dengan kota kota Makkah? Karena kan Nabi hijrah usia 53 kalau tidak salah ya. Karena beliau di Madinah kan 10 tahun cuman. Berarti 53 tahun beliau habiskan di Mekah. Diusir sama kaumnya. Padahal beliau suku Quraisy, diusir, mau dibunuh. Bayangkan. Itulah mereka. Hilang jadinya tali kekerabatan itu hanya karena mendahulukan hawa nafsu. Lalu di ayat ini ada yang menjadi perhatian tentang fa innaka bi a'yunina, karena sesungguhnya engkau berada dalam penglihatan kami. Jadi di dalam penafsiran, model-model tafsir itu ada 3 macam ini. Ada yang disebutkan nanti insya Allah di tanya jawab akan kita perjelas. Ada yang disebutkan bahwa sisi penafsiran itu dengan cara al-mutabaqah, at-tadammun, dan al-lazim. Nah, hampir dalam seluruh buku-buku tafsir menyebutkan bahwa makna bi'ayunina adalah dalam pengawasan, penglihatan dan perhatian Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam dan tafsir semacam ini adalah tafsir bil lazim, tafsir dengan kelaziman, ya. Artinya para ulama seperti Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir ketika menafsirkan kata ini bukan berarti mereka sedang menolak sifat mata, akan tetapi mereka menafsirkan dengan kelaziman, ya. Dan untuk kita pahami bahwa tafsir terhadap sifat dan nama Allah dilakukan dengan 3 kemungkinan. Jadi dalam menafsirkan nama-nama dan sifat Allah itu ada 3 macam model penafsirannya. Pertama, namanya al-mutabaqah. Al-mutabaqah ini adalah dengan kesesuaian. Ya, contoh sederhana misalnya nih rumah, ya. Bagaimana kita menafsirkan rumah dengan versi al-mutabaqah? Apa-apa yang ada dalam rumah itu kita jelaskan semuanya yang sesuai. Rumah itu adalah sebuah bangunan yang terdiri dalam eh, ruangan-ruangan berupa kamar, ada ruang tamunya, ada ruang makannya. Itu namanya pendalilan mutabaqah. Ketika Bapak ditanya tentang, coba jelaskan apa pengertian rumah. Kita jawab dengan dalil mutabaqah, kita jelaskanlah semuanya dengan detail. Ya, jadi rumah tipe 36 itu kenapa dia dikatakan tipe 36? Karena ukurannya panjang kali lebar 6 kali 6. Tuh, salah satunya kan. Dan biasanya tipe 36 tuh punya dua kamar, gitu ya. Kamar kamar utama sama kamar anak misalnya. Dan biasanya pondasinya sekian. Itu kita jelaskan, itu mutabaqah, sesuai. Kemudian kalau cara penjelasannya dengan penafsirannya dengan tadammun, ini kandungan saja. Jadi sedikit diambil dari kandungan rumah tipe 36 misalnya. Biasanya rumah tipe 36 adalah rumah subsidi pemerintah misalnya. Gitu kan? Nah, jadi atau misalnya rumah tipe 36 itu biasanya yang kamarnya 2, satu aja. Satu aja penjelasannya karena kandungan saja. Paham ya, Pak? Jadi tidak sedetail yang pertama. Begitu. Nah, ada juga dalam menafsirkan itu dengan metode al-lawazim atau al-lazim. Ya, al-lazim ini ya di sini dikatakan adapun jika rumah ditafsirkan dengan kontraktor pembangun rumah maka itu merupakan tafsir bil lazim. Ya. Jadi dikatakan tafsiran yang ketiga al-lazim itu dengan kelaziman, keharusan yang sebenarnya dia di luar daripada kata-kata itu. Jadi misalnya begini, kalau ada rumah
berarti konsekuensinya keharusannya pasti ada tukangnya, pasti ada kontraktornya. Padahal tukang dan kontraktor ini di luar bangunan rumah tadi. Beda dengan pertama dan kedua. Nah, jadi dia sesuatu yang mengharuskan adanya itu. Kayak gitu ya. Paham? Kira-kira paham lah ya kan. Nah, jadi gambarannya seperti itulah. Makanya ketika dikatakan fa innaka bi a'yunina, karena engkau di dalam pengawasan kami. Karena Allah Subhanahu wa taala punya mata. Berarti Allah akan mengetahui dan mengawasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan mungkin membiarkan Nabi Muhammad. Ya, itu dia jamaah sekalian. Jadi ringkasnya seperti itu. Nah, dan eh, yang terakhir di sini ayat yang ke-49, wa minal laili fasabbih wa idbaran nujum. Dan pada sebagian malam bertasbihlah kepadanya, dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang, yaitu pada waktu fajar. Bertasbihlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar kita mendapatkan ketenangan hati. Yang dimaksud bertasbih pada sebagian malam adalah sholat malam. Adapun bertasbih pada waktu terbenamnya perginya bintang-bintang adalah sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu sholat sunnah fajar. Ya, ini perintah kepada kita. Ya, pasti kita akan mendapatkan ujian dan cobaan. Kata-kata yang mungkin tidak mengenakkan hati kita dari manusia misalnya. Maka perbanyaklah tasbih, perbanyaklah sholat malam, ya, baik itu dengan qiyamul lail atau dengan sholat sunnah fajar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada pertanyaan dari offline, dari online? Ada, Cak? Tidak ada Ustadz. Baik. Kalau ada yang mau nanya langsung dari online juga boleh, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau nanya dengan ayat tis'a ayatin itu, yang 9 ayat yang diberikan kepada Nabi Isa ya. Iya, Iya, Nabi apa aja Musa. itu yang apa aja itu yang 9 ayat itu, Ustaz? 9 mukjizat. 9 mukjizat. Iya. eh Jamaah sekalian, azan ya Allah wa iyyakum. Di antara yang disebutkan, walaqad ataina Musa tis'a ayatin, telah diberikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam berupa 9 mukjizat. Ya. Nah, jadi ada disebutkan, coba lihat di dalam surah Al-Isra ayat 101. Ya. Di dalam surah Al-Isra ayat 101 Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Yang pertama di antaranya adalah tongkat yang menjadi ular, ya. Tongkat Nabi Musa itu berubah menjadi ular yang sangat besar yang menelan ular-ular penyihir Firaun. Dan yang kedua di antara mukjizatnya adalah tangan beliau yang bercahaya. Tangan menjadi putih dan bersinar. Ya, kemudian air sungai Nil yang menjadi darah. Ini juga mukjizatnya sehingga tidak bisa diminum oleh orang-orang kufar. Kemudian wabah belalang. Yang keempat, yang kelima wabah kutu. Yang keenam wabah katak. Kemudian yang ketujuh berupa banjir besar yang menghancurkan, yang ini diberikan kepada orang-orang yang mendustakan Nabi Musa. Yang kedelapan, Laut Merah yang terbelah. Ini kita tahu ya, masyhur kisahnya. Dan juga
12 mata air yang muncul, dan itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa dan juga pengikutnya Bani Israel. Ketika Nabi Musa memukul batu, keluarlah 12 mata air, famfajarat minha isna famfajarat, itu Allah katakan kan, keluarlah 12 mata air. Yang ini kemuliaan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Wallahu a'lam. Baik, ada yang lain, Pak? Yang offline silahkan, Pak. Tafsirnya petunjuk. Ini kalau di tafsir Granda ini bilang bukit. Iya. Bukit Tursin. Gunung ya. Itu dia dibedakan yang kita bahas kemarin kan. Antara Tur dengan Jabal. Iya. Ada yang berpendapat Tur itu yang tidak ditumbuhi rerumputan, kata hijau-hijauan. Ada yang berpendapat begitu perbedaannya.